Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melemjut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita masih di sekitar ayah. Jika kemarin kita berbicara ayah yang istimewa bagiku, bagi kita semua, maka hari ini kita sama-sama untuk mengungkap hikmah pesan ayah yang paling esensial, yang paling pokok, bisa disebut dasar fondasi dari seluruh kehidupan, sekaligus juga ketika mengijawantah, ketika termanifestasikan, maka akan menjadi mahkota dalam kehidupan. Karena pesan dari seorang ayah yang dikategorikan sebagai rasul atau nabiullah, tetapi tidak termasuk di dalam bilangan yang 25 nabi yang niscaya diyakini. Namun dari keteladanan beliau, apalagi disebutkan di dalam Al-Quran, maka nyaris pasti, insya Allah pasti, bahwa beliau adalah ayah yang sangat bijaksana, ayah yang sangat perhatian pada keluarganya, ayah yang bisa menjadi suri teladan di sekitar kehidupannya. Beliau adalah Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Pesan ayah yang bertauhid ini, dan saya yakin adalah ayah-ayah yang lain yang mewarisi, yang meneladani kehidupan dari sosok Luqmanul Hakim. Pesan intinya adalah la tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Ditanamkan tauhid ini sejak dini. Dan bersyukur kita kebanyakan orang-orang yang beriman, lazimnya orang-orang yang beriman di kalangan muslim, mukminin mukminat, anak-anak kecil sudah diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita berbicara hikmah yang kami pakai sebagai the supreme of grand theory, maka tentu ketika kita berbicara hikmah sebagai anak bangsa Indonesia, maka hikmah dalam perspektif 6 agama besar sekaligus ratusan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, boleh jadi sebutan Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Gusti, ada yang menyebut Sang Yang Widiwasa, ada yang menyebut Diens, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Bahkan ada yang menyebut kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itulah Hare Krishna. Silahkan, ya, silahkan.
Karena itu sah sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Karena kita sudah ada dalam rengkuan berbangsa bernegara berdasar Pancasila, berideologi Pancasila, maka menghargai ketauhidan atau teologi dari masing-masing anak bangsa adalah niscaya. Sehingga politik beragama, berkepercayaan bangsa Indonesia, kearifan berbangsa, bernegara, beragama, berkepercayaan di Indonesia adalah kearifan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah di tanggal 27 September 2024 ketika kami menuruni tangga dari gedung yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di tahun 1959, insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah, kami menemukan terminologi setelah 26 kita mendengar urean-urean dari para guru besar, di mana forum dialektika itu diejawantah, digodok, kemudian dikomunikasikan. Di saat kami menuruni tangga itu, ternyata kami merasa perlu. Sudah waktunya kita tidak sekedar berdialektika. Karena dialektika itu lazimnya satu ilmu dengan satu ilmu. Tetapi kami menemukan satu konstruksi pemikiran yang sebenarnya tidak baru, ya, tetapi terminologinya baru, yakni adalah Bhinneka Lektika. Di saat hikmatologi diturunkan secara teknis menjadi atau secara metode menjadi Bhinneka Lektika, maka kita menjadi niscaya menghargai seluruh sistem kepercayaan agama yang ada di Indonesia. Jadi agama apapun, kepercayaan apapun, niscaya dihargai. Jangan sampai ada orang tua yang mengajarkan satu sisi mengajarkan tauhid secara islami, tetapi harus membenci teologi yang lainnya. Tidak. Karena pesan dari ayah Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jangan mensekutukan Allah. Karena Luqmanul Hakim seorang mukmin, maka pesan ini tentu saja adalah pesan Islami. Karena pesan Islami, maka koridor dasarnya, fondasinya Al-Quran menjadi keniscayaan. Kemudian secara implementatif sunnah Rasulullah Muhammad SAW adalah keniscayaan juga. Karena itulah pesan la tusyrik billah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Tentu saja mensekutukan dalam makna yang paling sederhana adalah ketika kita dalam suasana seperti sekarang gerah, sederhana, kalau kita harus menyampaikan rasa gerah ini, alhamdulillah wa subhanallah, kita masih bisa merasakan gerahnya udara di kota Malang tercinta. Karena saudara-saudara kita ada yang berbaring karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, tidak bisa merasakan gerahnya udara. Sederhana. Jadi tauhid tidak perlu harus rumit,
Teologi Islam tidak harus rumit, tapi niscaya karena pesannya Rasulullah, Islam itu mudah tetapi jangan dimudahkan. Islam kui gampang ning aja digampangke. Gitu. Mengapa ada pesan seperti itu? Supaya orang itu tertarik dulu kepada Islam. Silahkan saudara-saudara kita tertarik pada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, aliran kepercayaan, silahkan. Kita saling berlomba berfastabiqul khairat, itu adalah keabsahan yang diturunkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi namanya berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, maka kebaikan yang beresensi pada tauhid, pada teologi, itu pantang menistakan saudara kita yang berbeda agama dan kepercayaan. Apalagi sekedar berbeda nasab, berbeda asal-usul keturunan, berbeda suku bangsa. Niscaya semua perbedaan itu tidak harus menjadikan sekat, tetapi perbedaan itu untuk menjadi penguatan di dalam berbangsa, bernegara. Karena itulah tidak perlu bagi kita untuk mencari-cari dasar negara, ideologi bangsa selain Pancasila. Karena apa? Karena founding fathers and mothers kita yang ada di panggung belakang, artinya mother yang ada di panggung belakang, kita hargai. Karena sejak dipidatokan 1 Juni 1945 terminologi Pancasila sampai dirumuskan dan ditetapkan 18 Agustus 1945, satu-satunya dasar negara, satu-satunya ideologi bangsa yang belum ada taranya adalah Pancasila. Karena itulah jika Bung Karno menawarkan, jika dunia ingin membangun peradaban baru yang berkemanusiaan, berkeadilan, berhumanitas, beradab, berpersatuan, berketuhanan, maka hanya satu, silahkan memakai Pancasila, tidak berlebihan. Semoga pesan Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, sesuai dengan perspektif agama kepercayaan masing-masing. Namun kami memilih Islam, insya Allah istiqomah bersama keluarga dan masyarakat atau kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang lainnya. Tentu saja kita menghormati saudara-saudara kita, agama dan kepercayaan apapun. Tidak saja di Indonesia 6 agama dan ratusan kepercayaan, tapi di seluruh dunia kita hargai. Namun jangan pernah satu dengan yang lainnya saling melukai. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Semoga Tuhan senantiasa mengayakan kita dengan kelembut, cerdas, dewasa, bijaksanaan, hati nurani. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama